Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama saya Anita Elsa dalam program acara Dialog Interaktif bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan tema kita pada hari ini mengenai membahas mengawal dan mengawasi pembentukan pengawas TPS pemilihan 2024. Dan baik di studi kita sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama di sini ada dari anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023 hingga 2028 dan sekaligus selaku koordinator divisi SDM dan organisasi. Langsung saja kita sapa ya. Beliau adalah Bapak Muhammad Rofiuddin SHI Mkom. Halo, Assalamualaikum Pak Rofiuddin ya ini panggilannya ya. Ya, waalaikumsalam Mbak Anita dan para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu untuk kita semua. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik sekali, masih dalam proses pengawasan tahapan pemilihan. Kita memastikan bahwa pemilihan gubernur, bupati, wali kota berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, begitu Mbak Anita. Siap, dan pasti nanti kita akan bahas kupas tuntas nih ya. Oke, baik. Dan satu lagi beliau dari penggiat pemilu, langsung saja kita sapa. Beliau adalah Bapak Ahmad Zukari SAGMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Jukari ya panggilannya ya. Ya, betul, betul. Bagaimana kabarnya Pak Jukari? Alhamdulillah sehat, baik. Siap ya untuk mengawal dialog kita di hari ini ya. Insya Allah. Oke, baik pemirsa dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa untuk langsung bergabung ya, dipersiapkan di 0247465353 bagi yang ingin nanti yang bertanya-tanya ya pastinya ya. Oke, baik. Untuk pemilihan umum 2024 akan segera dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tahapan penting dalam proses pemilu adalah pembentukan pengawas tempat pemungutan suara atau TPS. Pengawas TPS memiliki peran krusial untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang mengawasi pemilu di wilayah tersebut memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembentukan pengawas TPS berjalan sesuai dengan ketentuan. Dan oleh karena itu penting bagi masyarakat, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait untuk aktif ya berperan dalam proses ini agar integritas pemilu terjamin dan kepercayaan untuk publik ini bisa untuk meningkat. Dan tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung aja masuk di 0247465353 ya. Dan acara ini pastinya akan berjalan selama 1 jam ke depan ya. Baik, untuk narasumber kita yang pertama. Ini dengan tema kita mengenai pemilu tahun 2024 ini bersama Bapak Rofiuddin selaku anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya, dan juga koordinator divisi SDM dan organisasi. Nah, ini menurut Bapak persiapan apa saja nih yang dipersiapkan dalam menjelang pemilu di tahun 2024, Pak? Ya, Mbak Anita dan para pemirsa, pemilihan gubernur, bupati, wali kota saat ini sudah berlangsung. Pasca selesainya pemilu 2024 memang kita nggak sempat untuk menghela nafas ya, karena tahapan pemilihan gubernur itu sudah berlangsung pada saat pemilu itu belum selesai begitu. Maka tahun ini itu ada pemilu, ada juga pilkada 2024 begitu. Nah, saat ini memang tahapannya sudah masuk tahapan-tahapan krusial. Misalnya tahapan kampanye, kemudian sebentar lagi tahapan ada masa tenang, kemudian juga pemungutan suara dan penghitungan suara di tanggal 27 November 2024. Nah, untuk melakukan pengawasan semua itu tentu Bawaslu sudah membentuk jajaran, ada Panwaslu Kecamatan, di setiap itu ada 3 Panwaslu Kecamatan, kemudian untuk setiap Panwaslu Kelurahan Desa itu masing-masing desa ada 1 orang. Jumlahnya di Jawa Tengah kan desa kelurahan itu sekitar 8.000 ya desa kelurahan. Ini kita sedang membentuk pengawas TPS di seluruh TPS yang ada. TPS di Jawa 50.000 lebih ya. Di seluruh wilayah Jawa Tengah itu nanti akan diawasi oleh 1 orang pengawas TPS di masing-masing TPS.
Dari sisi itu, pada hari-hari ini kita sedang membentuk pengawas TPS. Beberapa waktu yang lalu sudah ada masa pendaftaran, kemudian juga tanggal 11 itu juga akan lolos administrasi untuk calon-calon pengawas TPS. Kemudian mulai tanggal 12 itu dilaksanakan seleksi wawancara terhadap para calon pengawas TPS. Jadi ini masih di seluruh wilayah Panwaslu kecamatan di seluruh wilayah Jawa Tengah itu melakukan proses wawancara terhadap para calon pengawas TPS begitu. Nah, nanti setelah wawancara tentu dilakukan proses pleno ataupun penentuan ya siapa-siapa yang kemudian memenuhi syarat dan juga bisa menjadi pengawas TPS. Nanti akan diumumkan dan puncaknya nanti tanggal 3 atau 4 November itu akan dilakukan pelantikan terhadap para pengawas TPS. Nah, para pengawas TPS inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam melakukan pengawasan, terutama di pengawasan tahapan pemungutan dan juga penghitungan suara yang itu akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024. Meski demikian, meski keberadaannya itu namanya adalah untuk pengawas TPS, tapi kami juga menekankan kepada para pengawas TPS nanti juga ikut melakukan pengawasan tahapan lain. Karena pengawas TPS itu kan sudah dilantik pada 23 hari sebelum pemungutan suara. Di situ masih ada tahapan kampanye, masih ada tahapan mungkin tanggal-tanggal masa tenang di tanggal 24, 25, 26 November itu adalah masa tenang dan puncaknya di 27 November 2024 itu adalah pemungutan dan juga penghitungan suara begitu. Ternyata untuk menjadi anggota pengawas ini tidak sembarangan ya. Ada tidak beberapa tahapan-tahapan tahapan loh Pak Mirsa ya. Jadi nggak asal aja, hei kamu maju jadi pengawas, enggak ya. Ya, itu perlu ada proses yang beberapa tahapan harus dilalui ya. Ada syarat-syarat untuk menjadi pengawas TPS itu juga bukan sembarang orang. Misalnya dari sisi usia itu harus minimal 21 tahun. Kalau nggak ada pendaftar 21 tahun, memang undang-undang bisa mengakomodir untuk paling rendah itu adalah 17 tahun. Sama halnya dengan syarat dia harus berpendidikan SMA atau sederajat minimalnya. Jadi kalau SD, SMP ya mohon maaf belum bisa menjadi pengawas TPS. Tidak pernah menjadi anggota partai politik kecuali dia ada jeda sudah 5 tahun. Tidak boleh memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Nggak boleh misalnya. Sesama penyelenggara pemilu ya. Misalnya istri saya daftar pengawas TPS, boleh saja daftar, tapi dia tidak akan lolos administrasi karena dia kan masih terikat dengan perkawinan dengan saya begitu ya. Jadi kemudian tidak pernah dipidana dengan ancaman yang hukumannya itu ancaman pidananya adalah di atas 5 tahun, punya integritas, jejak rekam baik dan lain sebagainya. Tentu syarat-syarat tersebut dan juga ada syarat sehat jasmani rohani. Itu juga ditekankan untuk menjadi pengawas TPS memang tidak sembarang orang, hanya orang-orang tertentu yang memenuhi syarat itu yang bisa menjadi pengawas TPS begitu. Dan jujur itu salah satu hal yang paling utama Betul juga ya. sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Rofiudin. Dan sekarang saya ingin beralih kepada Bapak Jukari selaku penggiat pemilu nih Bapak ya. Ya, ini sebagai seorang penggiat pemilu, bagaimana Pak Jukari menurut pandangan Anda nih ya terhadap proses pembentukan pengawas TPS pada pemilihan serentak nanti di 2024 di Jawa Tengah. Dan tentunya apa saja nih tantangan utama yang mungkin nantinya bakal akan dihadapi nih Pak Jukari? Ya, pertama mungkin perlu diperhatikan ya bahwa pembentukan pengawas TPS atau pengawas ad hoc lah ya, itu sebetulnya akan menyelesaikan separuh dari upaya untuk mewujudkan pemilu atau pemilihan yang berintegritas ya. Jadi kalau bisa menghasilkan, jadi seleksi itu kalau menghasilkan pengawas TPS yang berintegritas, insya Allah nanti hasilnya akan terjadi pemilihan yang berintegritas pula kan, karena figur-figur yang menyelenggarakan, yang mengawasi betul-betul
berintegritas. Karena itu kemudian menjadi pekerjaan besar bagi kita semua ya, tidak hanya Bawaslu tetapi juga masyarakat ya, untuk mengawal agar proses ini betul-betul bisa menghasilkan pengawas TPS yang berintegritas. Apalagi pengawas TPS ini kan ujung tombak ya pengawasan. Jadi kalau saya yakin kalau Bawaslu provinsi itu kan orangnya hanya 7 orang ya, 7 orang dan harus mengawasi sekian berapa puluh ribu TPS ya kalau di Jawa Tengah itu. 50.000 TPS kan nggak mungkin. 50.000 TPS ini biasanya selesai dalam berapa lama atau waktunya atau harinya atau bulannya mungkin Pak? Ya kan November kan, ya ntar lagi ya. Kalau proses pemungutan suaranya itu kan serentak kan. Jadi coblosan atau pemungutan suara itu kan dilakukan pada hari yang sama, bahkan jamnya juga sama kan, mulai jam 7 sampai jam 13.00. Artinya nggak mungkin 7 orang itu bisa betul-betul memperhatikan proses pemungutan suara itu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan. Hanya 7 orang kan begitu. Padahal TPS-nya ada 50.000. Karena itu kemudian menjadi urgen ya, untuk menjadi penting untuk menghadirkan pengawas TPS yang betul-betul bisa menggantikan atau mewakili peran Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten di TPS itu kan. Meskipun juga nanti 1 orang kan mengawasi proses pemungutan suara yang tanpa jeda kan, mulai jam 7 sampai selesainya proses penghitungan suara. Nah itu artinya dari sini peran pengawas TPS itu menjadi penting. Karena peran pengawas TPS menjadi penting, maka menjadi penting pula bagi masyarakat ya, termasuk saya dan masyarakat yang lain tentu, untuk mengawal agar proses pembentukan pengawas TPS itu betul-betul berjalan sesuai dengan harapan kita semua, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas tadi. Oke, baik. Kita jadi penjelasan dari Bapak Jukari ya dan juga Pak Rufaidin. Baik, nanti kita akan lanjut lagi. Seperti biasa numpang lewat dulu Bapak ya. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti segera kembali ya setelah yang satu ini. Ketika kecerahan kulit badan dan wajah bukan menjadi yang utama, tetapi kesehatan kulitlah yang lebih utama. Keluarga sehat memilih sabun herbal Ganapati. Dengan formula alami daun mimba atau tumbuhan intaran atau dikenal sebagai daun nim dan ekstrak zaitun yang berkhasiat menyehatkan kulit, memicu produksi kolagen, mempercepat regenerasi kulit, mengangkat sel-sel kulit mati, melembabkan dan menghaluskan kulit. Sabun herbal Ganapati dibuat dengan sentuhan kasih beraroma bunga kenanga yang membuat badan dan wajah cerah, sehat dan segar. Sabun Ganapati, sabun herbal pilihan keluarga sehat. Lengkap petugas gabungan dari Polres Brebes, Satrimob dan Jateng, konvoi jalanan oleh kawanan pemuda di Grobogan dengan membawa senjata api dan celurit yang mengancam warga. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah kembali lagi di Nyumbang Salam, Nyuwun Tembang, Lan Kirim Salam. Dan sekarang kita masuk di sesi yang kedua seperti ini. Mocopatan sesarengan. Menjadi milenial investor di revolusi industri 4.0, halo Sobat Kampus, apa kabarnya nih di minggu ini?
Kembali lagi dalam dialog interaktif bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan masih membahas tema kita pada hari ini yaitu mengawal dan mengawasi pembentukan pengawas TPS pemilihan tahun 2024 dan masih bersama narasumber kita yaitu dari anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2003 dan sampai dengan 2008 dan juga sekaligus selaku koordinator divisi SDM dan organisasi bersama Bapak Muhammad Rofiuddin SHI MIKOM dan juga masih bersama dengan Bapak Ahmad Jukari SAG MH selaku penggiat pemilu. Dan tadi sudah kita bahas mengenai persiapan apa saja yang untuk digunakan sebagai anggota ya untuk pembentukan pengawas TPS di seluruh wilayah Jawa Tengah. Dan baik, ini kembali lagi kepada Bapak Rofiuddin, Pak. Ya, Pak, nih ya, apa saja nih tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Jawa Tengah tentunya dalam proses pembentukan pengawas TPS pada pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Dan kita ketahui tadi ya penyebarannya kan posnya ada berapa Pak? 50.000 sendiri ya. Iya, nggak Pak Rofiuddin? Ya, jadi memang ini pekerjaan besar karena pengawas TPS itu nanti kan akan menjadi ujung tombak melakukan pengawasan di TPS-TPS gitu ya. Maka harus terpilih SDM-SDM yang memang berkualitas, berintegritas, jujur dan adil. Nah, untuk mencari ke sana tentu butuh proses yang panjang. Maka dari sisi itu Bawaslu Jawa Tengah sudah membuka selebar-lebarnya pengumuman, sosialisasi dengan berbagai cara. Ada cara dari sisi media sosial, media online, media cetak, radio dan lain sebagainya. Coba untuk kemudian kita gunakan sebagai salah satu sosialisasi adanya pendaftaran pengawas TPS. Kami berharap agar pendaftar pengawas TPS memang benar-benar banyak gitu ya, sehingga dari sisi itu nanti kalau misalnya orang Panwas Kecamatan itu memilih, itu ada pilihan-pilihannya gitu, sehingga diharapkan yang terpilih adalah memang yang terbaik dari yang baik-baik begitu. Tapi memang ada beberapa wilayah di Jawa Tengah ini yang mungkin dari sisi ketersediaan SDM itu juga tidak banyak, tapi jumlahnya sangat-sangat kecil gitu ya. Misalnya saya contohkan kadang-kadang ada wilayah RT tertentu yang dia tidak ada pendaftar yang dia lulusan SMA misalnya, karena yang SMA itu sudah pergi mboro, pergi ke luar kota untuk kemudian mencari pekerjaan lain begitu. Itu saya kira juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga kami yang penting adalah mensosialisasikan sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak, kepada publik untuk mendapatkan pengawas TPS. Yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat untuk mengawal dan mengawasi pembentukan PTPS ini. Seperti tema kita pada dialog hari ini, saya kira penting. Kami berharap agar masyarakat itu bisa berbondong-bondong untuk mengawasi Panwaslu Kecamatan dalam kerangka pada saat membentuk PTPS ini. Jangan sampai misalnya Panwaslu Kecamatan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya meloloskan pendaftar yang sebenarnya dia tidak memenuhi syarat, misalnya bisa juga meloloskan atau memilih calon yang dia tidak memiliki integritas atau jejak rekamnya itu buruk misalnya. Itu juga menjadi catatan kita secara bersama-sama. Untuk itulah kemudian peran masyarakat di dalam melakukan pengawasan, pemantauan, pengawalan terhadap pembentukan TPS ini, menjadi pengawas TPS ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali begitu. Oke, baik. Lanjut, sekarang saya ingin juga bertanya lagi nih Bapak Jukari ya, selaku penggiat pemilu. Pak Jukari ini, bagaimana nih Pak pentingnya ya peran masyarakat sipil dalam mengawal dan mengawasi proses rekrutmen pengawas TPS ya. Dan juga apa nih yang dapat dilakukan untuk masyarakat, mungkin untuk berpartisipasi secara aktif ya dalam mengawasi proses ini Pak. Mungkin ingin mendaftarkan dirinya atau bagaimana? Iya. Keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam proses ini ya, saya kira bisa diwujudkan dalam dua hal. Yang pertama, ikut langsung saja, ikut mendaftarkan. Cuma kan proses itu sudah selesai sekarang ya. Tapi harapan kita, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, harapan kita masyarakat itu ya lebih besar gitu ya, yang mau mendaftar sebagai pengawas TPS. Karena semakin banyak
yang mendaftar, semakin besar potensi terbentuknya pengawas TPS yang berkualitas. Berkualitas itu ya kompeten tetapi juga berintegritas. Kalau berkompeten tidak berintegritas kan juga repot kan. Kemungkinan tidak dipercaya. Nah, tapi kan ini prosesnya sudah selesai dan saya yakin cukup besar kan karena di pedoman pembentukan pengawas TPS itu kan juga diatur sebetulnya ada batasan minimal berapa yang harus mendaftar. Kalau kurang dari batasan harus diulang kan, maksudnya diperpanjang kan pendaftarannya. Artinya saya yakin jumlah pendaftar pengawas TPS sekarang, karena sekarang tahapannya sudah di proses wawancara, itu sudah memenuhi batas minimal sehingga kemudian ada pilihan bagi pengawas kecamatan itu untuk memilih pengawas TPS yang betul-betul kompeten dan berintegritas. Itu di luar keterpenuhan syarat administratif tadi. Jadi kalau tadi sudah sampaikan oleh Mas Rofiuddin ya dari Bawaslu Jateng bahwa ada beberapa syarat yang secara administratif itu harus dipenuhi. Misalkan tadi dari sisi usia, dari sisi pendidikan, dari sisi rekam jejak ya. Rekam jejak itu diantaranya tidak pernah menjadi anggota partai politik atau apalagi pengurus ya. Dan kalau pernah dia sudah mundur sekurang-kurangnya 5 tahun begitu. Tetapi kan secara administratif ini juga harus diikuti dengan rekam jejak misalnya. Bisa jadi dia sudah enggak jadi anggota partai politik tetapi dia masih partisan begitu. Nah yang begini kan juga harus diperhatikan. Dan saya yakin Bawaslu sudah punya catatan soal begitu-begitu itu. Termasuk rekam jejak yang lain misalnya ketika pernah menjadi penyelenggara atau pengawas pemilu dia punya rekam jejak yang tidak baik misalkan. Curang misalkan ya atau melakukan pelanggaran apalagi yang fatal gitu. Menyebabkan berubahnya hasil pemilu. Yang begitu saya yakin tidak bisa ditoleransi lagi ya untuk kalau yang lain kan bisa soal kecerdasan misalkan. Ya begitu-begitu itu kan ada ukurannya dan masing-masing bisa jadi subjektif ya. Apalagi kalau wawancara itu kan subjektif ya. Bisa jadi pas ditanyakan dia pas tahu. Atau mungkin kebetulan yang ditanyakan dia pas gak tahu kan begitu. Karena penyelenggara pemilu kan pengawas TPS ini kan juga harus memahami tata cara dan prosedur pelaksanaan terutama tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu yang aturannya cukup banyak kan, cukup rumit kan. Mulai dari siapa yang harus yang bisa menggunakan hak suaranya di TPS, dalam hal pindah memilih bagaimana, kemudian prosedur pelayanannya bagaimana, cara penghitungan suara bagaimana, kemudian bagaimana situasi yang menyebabkan pemungutan suara atau penghitungan suara harus diulang misalkan. Nah yang begitu itu kan harus dipahami ya dan waktu wawancara kan terbatas. Saya yakin ya dengan apalagi jumlah tadi sekian 50.000 TPS. Berarti pendaftarnya kan lebih dari itu kan. Mewawancarai orang sekian itu kan butuh keahlian tersendiri ya. Bagaimana agar waktu wawancara yang sangat singkat itu bisa meyakinkan kita untuk memilih calon yang betul-betul kompeten tapi juga kredibel begitu. Itu kan tidak mudah ya menurut saya kan begitu. Nah, artinya memang peran masyarakat menjadi penting di situ. Karena keterbatasan tadi waktu wawancaranya terbatas, maka peran masyarakat untuk ikut memberikan masukan, tanggapan itu kan menjadi sangat penting. Apalagi sekarang tahapannya belum selesai kan, masih wawancara. Artinya kalau kemudian ada masyarakat yang memberikan informasi tentang rekam jejak misalnya atau para pendaftar tadi, masih ada waktu bagi yang menyeleksi itu pengawas kecamatan untuk melakukan verifikasi dan kemudian memutuskan memberikan klarifikasi. Tentu yang bersangkutan juga harus diberi hak ya untuk mengklarifikasi kalau ada masukan. Tetapi kan kemudian sangat membantu itu kalau ada masukan. Nah semakin besar masyarakat yang terlibat termasuk memberikan tanggapan masukan akan semakin memudahkan, akan sangat membantu sebenarnya tugas Bawaslu untuk memilih calon-calon yang betul-betul kompeten dan kredibel tadi. Karena ya itu tadi sangat terbatas waktu untuk wawancara itu sangat terbatas. Kadang-kadang kita mewawancarai 1 hari saja itu kadang-kadang 10 orang belum tentu hasilnya bagus loh ya. Apalagi misalkan waktu untuk wawancarai 1 orang misalkan hanya setengah jam. Saya yakin perlulah bantuan dari masyarakat untuk memberikan informasi yang menjadikan bahan untuk verifikasi dan klarifikasi sebelum Bawaslu kemudian memutuskan calon-calon pengawas TPS yang
dipilih untuk menjalankan tugas nanti. Oke, dan seperti Pak Jukari sebutkan tadi ya, apabila ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang bagus ya, mungkin kalau apabila ada masyarakat yang mengetahui hal tersebut, langsung kemana nih Pak laporannya? Ke Bawaslu kan tentu saja. Langsung aja ya berarti ya, datang saja langsung ya. Biasanya kan di pengumuman Bawaslu ketika mengumumkan pendaftaran itu kan sudah mencantumkan. Jadi nanti kalau ada masyarakat yang ingin berikan tanggapan untuk masyarakat itu disampaikan kemana, termasuk ke WA apa, biasanya sudah dicantumkan begitu. Sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungin atau informasi atau tempat untuk pelayanan pengaduan seperti itu ya. Betul, ya. betul. Oke, baik. Kembali lagi bersama Bapak Muhammad Rafiuddin nih. Pak, nih mau nanya lagi nih, mungkin ada yang baru saja bergabung untuk pemirsa di rumah yang baru saja menyaksikan acara dialog kita nih Pak. Nah Pak, apa aja nih kriteria dan juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pengawas TPS nih ya. Dan juga bagaimana nih Bawaslu memastikan bahwa pengawas yang terpilih ini memiliki seperti Pak juga tadi bilang ya, integritas dan juga kapasitas yang betul-betul baik. Ya, monggo Pak. Jadi sisi syarat tadi di awal sudah saya sampaikan ya, lulusan SMA, usianya paling rendah 21 tahun dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana memastikan ya tentu jajaran Panwaslu Kecamatan bersama dengan dibantu dengan PKD, Panwaslu Kelurahan Desa itu melakukan penelitian secara intensif terhadap berkas-berkasnya dulu. Berkas-berkas sejauh dia memenuhi syarat ya dia akan lolos administrasi. Kalau tidak ya tidak. Bahkan misalnya untuk memastikan bahwa seorang pendaftar itu masuk dalam anggota partai politik atau tidak misalnya itu kan. Begitu orang daftar langsung datang, langsung kita cek ke aplikasi Sipol kan bisa kita ketik nicknya, oh dia terdaftar sebagai anggota parpol, oh tidak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi satu persatu memang dicek apakah yang bersangkutan itu memenuhi syarat atau tidak, termasuk ijazah. Ijazahnya ini asli atau tidak itu kita cek satu persatunya begitu. Biasanya yang dibawa apa aja Pak selain ya berkas-berkasnya kan ada surat lamaran, fotokopi KTP, ijazah, surat pernyataan dan sebagainya. Itu bagian dari berkas-berkas yang harus dibawa oleh pendaftar pengawas TPS. Nah untuk memastikan bagaimana, yaitu tadi neliti satu persatu. Selesai di situ ada tahapan seleksi berikutnya. Apa itu? Wawancara. Wawancara dilakukan terhadap para calon itu secara bergantian untuk mengetahui tingkat komitmennya, pengetahuannya, integritasnya, ada enggak hubungan-hubungan terkait dengan partai politik, ada enggak hubungan ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu, ada tidak jejak rekam yang dia itu misalnya tidak baik begitu, kita teliti satu persatu. Bahkan kita juga meneliti dari sisi media sosialnya. Ada enggak dia ikut kegiatan-kegiatan partai politik tertentu gitu kan. Itu yang kemudian kita teliti satu persatu. Tambah lagi, kita juga membuka kanal pengaduan, tanggapan, masukan dari masyarakat. Siapapun yang mengetahui terkait dengan nama-nama calon pengawas TPS yang dianggap atau dinilai bermasalah ya itu bisa dilaporkan kepada pengawas pemilu. Laporannya di mana? Bisa di pengawas pemilu terdekat, di PKD-nya Panwaslu Kelurahan Desa atau Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Kota atau bahkan juga bisa di Bawaslu Provinsi. Atau misalnya tidak sempat mendatangi secara langsung, bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi misalnya di media sosial. Silahkan disediakan, silahkan DM saja, silahkan kirim pesan dan lain sebagainya. Atau di WA, kami juga menyediakan kanal pengaduan melalui WA. WA-nya bisa dibuka di media sosial Bawaslu Jawa Tengah, misalnya di Instagram. Instagram Bawaslu Jateng itu Bawaslu Jateng. Itu silahkan diketik, nanti di sana ada nomor-nomor pengaduan yang bisa digunakan oleh masyarakat atau publik dalam kerangka untuk mengawasi pembentukan pengawas TPS begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rafiuddin dan juga Pak Jukari. Seperti biasa kita tahan dulu, ada yang mau numpang lewat lagi nih ya. Baik pemirsa, nanti untuk acara dialog interaktif bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan segera kembali lagi ya setelah yang
Halo Sobat Kampus, bertemu lagi di program acara kesayangan kita di Bukan Jam Kampus. Yang dibuat di sini adalah mainan senjata dari pelepah pisang. Dolanan Nyambi Sinau menemani kalian lagi nih. Karena selain kamu bisa menikmati berbagai menu yang enak, kamu juga dapat menikmati suasana alam yang sejuk dan indah. Hai pemirsa wisata Jawa. Oke, baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Dialog Interaktif bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan masih dengan tema yang luar biasa yang kita bahas di hari ini, yaitu mengawal dan mengawasi pembentukan pengawas TPS pemilihan di tahun 2024. Baik, dan masih bersama Bapak Rofiuddin dari anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023 hingga 2028, dan juga sekaligus beliau adalah koordinator Divisi SDM dan Organisasi. Dan juga masih bersama Bapak Ahmad Jukari SAG MHAD, yaitu selaku penggiat pemilu ya. Baik, kita lanjut lagi pemirsa ya. Dan ini kembali lagi bersama Bapak Rofiuddin nih. Pak, ini untuk mengenai mengantisipasi tentang potensi kecurangan atau penyimpangan yang mungkin saja terjadi ya dalam proses rekrutmen pengawas TPS. Bagaimana ini Pak menurut Bapak? Ya, ini yang kemudian harus kita antisipasi secara bersama-sama. Maka untuk itulah kemudian hari ini saya berduduk di sini ini. Untuk apa? Untuk mengawal pembentukan pengawas TPS. Dialog ini saya kira menjadi penting agar masyarakat bisa mengetahui bahwa hari ini ada pengawas TPS. Maka dari sisi itu, ayo kita kawal, awasi secara bersama-sama gitu ya. Karena apapun ceritanya, partisipasi masyarakat itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kota. Ingat loh bahwa pemilihan ini 5 tahun sekali ya. 2025, 26, 27, 28 itu tidak ada pemilu ataupun pemilihan kepala daerah di wilayah Indonesia, itu enggak ada. Maka dari sisi itu adanya nanti baru di 2029. Maka dari sisi itu mari kita kawal secara bersama-sama pembentukan pengawas TPS. Ada atau tidaknya potensi kecurangan di pemungutan suara dan penghitungan suara nanti di 27 November itu ya sebenarnya ada kaitannya atau tergantung pada proses pembentukan pengawas TPS ini. Kalau pembentukan pengawas TPS ini amburadul, yang terpilih adalah orang-orang yang tidak berintegritas, tentu potensi untuk pemungutan dan penghitungan suara 27 November nanti itu juga amburadul. Kenapa? Karena diawasi oleh orang yang tidak berkualitas. Beda kalau misalnya 27 November itu diawasi oleh orang yang berkualitas, tentu potensi untuk atau peluang untuk pemungutan itu jujur, adil itu akan lebih besar. Maka dari sisi itu mari kita kawal dan awasi secara bersama-sama pembentukan pengawas TPS. Dan hari-hari ini para pemirsa, kami di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu juga sedang melakukan pengawasan terhadap pembentukan KPPS yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Itu juga kami lakukan pengawasan terhadap mereka. Agar apa? Agar yang terpilih sebagai KPPS nanti juga jujur, adil, berintegritas juga. Karena peluang pemungutan dan penghitungan suara nanti itu bagaimana, itu juga tergantung pada KPPS. Kalau KPPS-nya nggak mudengan, dan mohon maaf, nggak jujur, nggak adil, sukanya melakukan kecurangan, maka robohlah proses demokrasi di Indonesia ini melalui pemilihan. Kenapa? Karena bisa jadi suara rakyat yang tadinya itu sudah menggunakan tapi dicurangi oleh KPPS misalnya, bisa saja terjadi. Maka dari sisi itu hari ini publik harus mengawal pembentukan TPS, pengawas TPS dan juga pembentukan KPPS, karena dua ini menjadi dua pihak yang sama-sama bisa untuk dijadikan sebagai tumpuan
untuk proses pemungutan dan juga penghitungan suara itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada begitu. Oke, baik Bapak Rofiuddin ya. Dan kembali lagi bersama Bapak Ahmad Jokari selaku penggiat pemilu ya pemirsa ya. Pak Jokari ini, bagaimana nih Pak cara untuk menjaga netralitas ya dan juga integritas pengawas TPS yang telah terbentuk agar mereka ini dapat menjalankan tugasnya dengan profesional pastinya ya. Dan juga tanpa intervensi dari pihak manapun nih Pak, bagaimana? Oke ya, yang pertama tentu dari proses seleksi itu sendiri ya. Jadi insya Allah kalau proses seleksinya berlangsung dengan baik begitu, insya Allah yang terbentuk nanti pengawas TPS yang baik pula kan begitu. Karena itu kemudian menjadi penting untuk memaksimalkan proses yang sekarang berjalan itu agar nanti yang terpilih itu betul-betul orang-orang yang mau bisa dan kober gitu ya. Kenapa tidak hanya mau tetapi bisa? Bisa itu artinya kan yang bersangkutan bisa itu memenuhi syarat begitu ya dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menjadi pengawas TPS. Misalnya tadi saja yang disebutkan tadi termasuk soal netralitas itu standarnya bagaimana, soal pendidikan standarnya bagaimana, umur dan lain-lain itu. Kemudian yang ketiga kober gitu. Makanya kemudian di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwa salah satu syarat jadi pengawas TPS itu harus bersedia bekerja sepenuh waktu. Jadi memang agak unik ya. Di satu sisi itu pengawas TPS itu kan pengawas ad hoc, sifatnya sementara. Artinya dia itu bekerja di tempat yang lain kan, secara tetapnya itu kan. Tetapi dia diharuskan oleh undang-undang untuk bekerja sepenuh waktu. Nah, karena apa? Karena dia itu kan nanti ketika pas hari pemungutan suara dan penghitungan khususnya, itu kan kerjanya mulai pagi sampai malam ya. Mungkin kalau pemilihan serentak sekarang bebannya lebih kecil lah dibanding ketika pemilu legislatif kemarin. Kalau pemilu legislatif kemarin itu bisa dibayangkan, mulai pagi sampai pagi lagi kan begitu. Padahal pagi itu dia harus bekerja lagi di tempat kerjanya kan begitu. Di sisi lain dia nggak mungkin meninggalkan TPS sebelum selesai. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang 7 2017 disebutkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara itu harus selesai pada hari itu juga. Kemudian ada putusan MK juga yang menyebutkan bahwa kalau hari itu juga belum selesai, misalnya jam 00 malam itu tengah malam, ternyata belum selesai. Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pokoknya nggak boleh berhenti, dilanjutkan terus sampai selesai begitu. Artinya nggak boleh jeda. Padahal dia kan bekerja besok itu mikir dia, wah ini saya subuh masih bekerja. Ada yang dikorbankan ya. Iya kan begitu. Artinya memang tidak hanya mau, bisa tetapi kober tadi itu, kobernya tadi itu kalau bahasa Jawa itu. Karena itu menjadi tantangan ya. Karena itu harapan kita tentu ini kan bukan soal tanggung jawab karena sudah ditetapkan Bawaslu ya untuk menjadi pengawas TPS ini, tapi juga menjadi tanggung jawab moral ya, sebagai biasanya pengawas TPS itu kan diambilkan dari tokoh-tokoh masyarakat gitu ya kebanyakan ya. Karena memang bebannya nanti dia kan harus menyelesaikan potensi-potensi yang bisa menimbulkan masalah di TPS. Itu kalau orang di masyarakatnya memang dianggap begitu ya bahasa Jawanya, itu kan tentu akan jadi berat juga untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Nah mungkin itu yang paling penting, jadi prosesnya ini harus betul-betul dikawal sehingga nanti menghasilkan pengawas TPS yang betul-betul berintegritas tadi, mampu tetapi juga berintegritas sehingga kemudian dia bisa menjalankan. Jadi kalau terpilih kemudian tapi sebetulnya mereka kalau komitmen begitu ya dengan tugas mereka, pengawas TPS itu di TPS kemudian ngambil gambar gitu ya, itu aja sudah deg-degan gitu ya KPPS-nya itu kan sudah hati-hati betul itu. Dia yang penting ada di tempat, kemudian selalu mendokumentasikan setiap proses begitu kan, itu sudah lebih ditakuti dibandingkan masyarakat biasa yang ngambil gitu. Pengawas TPS kan orang bayangannya kan dia punya kewenangan, kemudian juga pasti tahu kan pengawas TPS terpilih begitu melalui proses seleksi begitu kan, orang itu pasti di pikirannya dia ini orang yang tahu pemilu. Dan ketika dia mendokumentasikan kegiatan di TPS, orang itu bayangannya ini pasti baru ngawasi ini. Pasti hati-hati itu.
KPPS yang diawasi begitu itu. Mungkin itu Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jekari. Nah, kembali lagi kepada Bapak Rofiudin ya. Pak, ini kan pada pemilihan serentak di 2024 ya, yang melibatkan pemilihan wali kota, bupati, dan juga gubernur di Jawa Tengah. Nah, kemudian apa nih peran strategis pengawas TPS dalam memastikan integritas setiap tahapan pemilihannya, Pak? Ya, nanti setelah proses pembentukan itu sudah selesai, tibalah saatnya kemudian pengawas TPS itu dilantik. Tanggal 3-4 November itu akan dilakukan pelantikan di Jawa Tengah. Nah, sekaligus setelah pelantikan itu nanti akan ada bimbingan teknis kepada teman-teman pengawas TPS. Bimbingan teknis ini tidak hanya dilakukan sekali, rata-rata di Jawa Tengah ini dilaksanakan 3-4 kali. Kenapa saya bikin rata-rata? Karena penganggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis ini kan di masing-masing kabupaten kota. Dan anggarannya kan berbeda-beda. Tapi menurut saya sih satu orang pengawas TPS itu ketika sudah menerima bimbingan teknis 3 atau 4 kali saya kira sudah cukup ya. Nah di situ nanti akan diterangkan terkait dengan berbagai hal. Misalnya terkait dengan kode etik pengawas ad hoc, apa yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Kemudian terkait dengan teknis pengawasan pemungutan suara itu juga diterangkan. Teknis pengawasan penghitungan suara itu juga diterangkan. Kemudian teknis pengisian dokumen hasil pengawasan. Kemudian juga ada aplikasi Siwaslih yang harus diisi oleh teman-teman pengawas TPS begitu. Di situ juga masih ada lagi, apa itu? Kami juga menyusun buku modul pengawas TPS dalam melakukan pengawasan pemilihan di Jawa Tengah ini. Dari masa tenang dia harus ngapain, di hari H jam 6 pagi itu harus ngapain, jam 7 ngapain, dilakukan proses pemungutan suara harus ngapain, dilakukan proses penghitungan suara dia harus ngapain. Kemudian juga hal-hal lain misalnya sudah selesai apa yang harus dilakukan, ada pendokumentasian, ada pembagian atau penyerahan C hasil dan lain sebagainya, C hasil salinan ya, dan lain sebagainya sampai kemudian KPPS menyerahkan itu kepada PPS untuk dibawa ke kecamatan dan lain sebagainya. Itu akan disusun dalam sebuah buku yang itu nanti buku itu bisa dibaca oleh teman-teman pengawas TPS agar mengetahui saya harus ngapain, tugas saya apa dan lain sebagainya. Itu jadi bagi pengawas TPS yang dia belum pernah menjadi pengawas TPS misalnya jangan khawatir ya, karena akan ada bimbingan teknis, ada buku, ada panduan gitu ya. Tapi pesan saya bagi mereka yang dia sudah pernah menjadi penyelenggara pemilu atau pernah menjadi pengawas TPS, jangan juga berhenti untuk melakukan proses pembelajaran. Karena refleksi saya sebagai penyelenggara pemilu itu kadang-kadang pengaturan terkait dengan teknis penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dia kadang-kadang tidak bisa dibandingkan. Misalnya antara pemilu dengan pemilihan. Kemarin merasa bahwa saya sudah pernah jadi pengawas TPS, wah gampang itu jangan. Kenapa? Karena bisa jadi teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu sudah berbeda. Walaupun satu rumpun pemilu ke pemilu berikutnya misalnya itu saja kadang-kadang juga ada regulasi-regulasi berbeda. Apalagi ini pemilu sama pemilihan itu berbeda jauh. Begitu. Berarti harus siap upgrade informasi ya, seperti betul, itu ya. Betul. Oke, baik Bapak Rifaudin dan juga Bapak Jukari. Seperti biasa lagi ada yang mau numpang lewat lagi nih ya. Baik pemirsa, nanti acara dialog interaktif bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan segera kembali lagi setelah Rasukan Adat Semarang, Dinas Ketahanan Sarang Industri Pemelampasan Lampung menunjuk Dinas Di jalur ekstrim jelajah alas Seroban kali ini memanglah sangat menantang pemirsa.
Di acara gelar karya ini, adik-adik bisa menyaksikan banyak sekali kegiatan. Saatnya dunia anak kembali menjumpai kalian lagi nih. Harga per lembar berkisar antara 1,3 juta. Pemirsa, UMKM kali ini akan mengajak Anda Tugas gabungan dari Polres Brebes, Satrimoda Jateng, konvoi jalanan oleh kawanan pemuda di Grobogan dengan membawa senjata api dan celurit yang mengancam warga. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Oke pemirsa, kembali lagi dalam acara Dialog Interaktif bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya. Dan masih membahas tema yaitu mengawal dan mengawasi pembentukan pengawas TPS pemilihan 2024. Dan masih bersama dengan narasumber kita dari anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 2023 hingga 2008 ya. Dan juga selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi yaitu bersama Bapak Muhammad Rofiuddin, SHI, MIKOM. Dan juga masih bersama penggiat pemilu bersama Bapak Ahmad Jukari SIGMH. Dan baik, kita lanjut lagi nih ya kepada Bapak Jukari. Ya, Pak Jukari, ini kan pasti ada perbedaan ya antara pemilu sebelumnya dan juga pemilu yang akan datang nantinya ya. Dan bagaimana nih pendapat Pak Jukari mengenai kualitas pengawasan pemilu di tingkat TPS pada pemilihan-pemilihan sebelumnya Pak. Dan juga apa nih yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pengawasan di tahun 2024 ini nantinya. Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Satu tadi, ya. Saya mungkin dari yang terakhir tadi, yang ditanyakan terakhir terkait dengan apa ya tantangan yang dihadapi ya. Saya kira kan setiap pelaksanaan pemilihan atau pemilu itu kan tantangannya selalu berkembang ya, dinamis. Kalau di pemilu legislatif kemarin itu salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak itu dan tentu juga menjadi perhatian pengawas pemilu ya, itu adalah soal netralitas ASN misalkan. Jangan sampai kemudian aparatur sipil negara atau mungkin pejabat-pejabat publik kita itu kemudian dengan kewenangan yang dimiliki itu kemudian memberikan keuntungan atau kerugian bagi pasangan calon tertentu. Nah, dari pengalaman pemilu yang kemarin itu tentu harus dijadikan perhatian ya, dan saya yakin itu karena sebelum pelaksanaan pemilihan pemilu itu kan Bawaslu sudah punya kajian tersendiri. Ada indeks kerawanan pemilu atau indeks kerawanan pemilihan itu selalu disusun oleh Bawaslu dan itu memang diamanatkan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu itu diatur, dan saya sudah baca pula itu ini indeks kerawanan pemilu yang sudah disusun oleh Bawaslu dan itu masuk begitu. Artinya itu perlu menjadikan perhatian. Tetapi karena pemilu itu kan berkaitan dengan politik ya, pasti dinamis. Apa yang kita bayangkan, potensi kerawanan pelanggaran yang terjadi kadang-kadang berbeda dengan yang betul-betul terjadi kan. Karena memang itu tadi, politik itu sangat dinamis. Dulu ketika pemilihan 2019 itu kan soal isu SARA begitu yang jadi perhatian publik. Kemudian ternyata di pemilu kemarin yang awal-awalnya itu diperkirakan akan muncul lagi itu tentang isu kerawanan SARA itu ternyata nggak muncul itu kan, nggak banyak muncul di publik. Yang muncul justru soal netralitas ASN misalkan. Nah, hal seperti itu saya kira menjadi penting untuk diperhatikan oleh Bawaslu dan kita masyarakat ya agar ikut mengawasi ya gitu. Karena bagaimanapun pemilu itu akan menjadi sebuah ajang yang demokratis termasuk pemilihan apabila setiap peserta itu diberi ruang yang sama gitu. Jadi bahkan tidak hanya fasilitas negara tetapi penggunaan sumber daya yang dimiliki juga harus diatur sedemikian rupa sehingga kemudian tidak membuat persaingan itu dilakukan dengan modal yang jomplang gitu. Paham ya saya jomplang itu ya. Jadi berimbang ya begitu. Itu yang kemudian membuat ada aturan tentang pembatasan dana kampanye begitu ya. Meskipun
wah ini temannya banyak bos-bos begitu. Tetapi kan kemudian dibatasi itu, dana kampanye itu dibatasi sedemikian rupa. Tujuannya apa? Agar setiap kontestan itu bisa berkontestasi secara adil ya. Jangan sampai kemudian orang yang sebetulnya punya potensi tetapi punya sumber daya yang terbatas itu kemudian tenggelam, betul-betul tenggelam ya, karena tidak berimbangnya sumber daya yang dimiliki begitu. Nah, itu beberapa isu ya menurut saya kemudian perlu diperhatikan agar kemudian soal pengawasan pemilu itu bisa menghasilkan pemilu yang atau pemilihan yang kredibel. Dan kalau kita cermati ya dari pemilu ke pemilu itu kan dari sisi norma, dari sisi prosedur, dari sisi standar teknis terutama itu kan semakin kompleks pemilu kita itu. Pemilihan kita semakin kompleks. Semuanya aturannya itu lebih teknis sekarang, itu lebih teknis. Misalnya soal penghitungan suara, soal pemungutan suara itu kan semuanya serba diatur lah. Sampai kita mau nanti yang bagian nyelup jempol ketika selesai nyoblos itu siapa? Itu diatur. Ada orang tua mau menggunakan hak pilihnya. Itu teknisnya bagaimana? Kalau dia masih bisa jalan bagaimana? Kalau sudah nggak bisa jalan tapi bisa melihat bagaimana? Nah itu kan yang begitu-begitu itu sangat detail teknis itu diatur ya. Ini artinya dari sisi prosedur saya kira kita jauh lebih maju ya. Banyak hal-hal yang sangat teknis itu diatur dalam pemilu sekarang. Dan tentu kita berharap kita bisa melampaui dari keadilan prosedural tadi menjadi keadilan substansial ya. Yang ini yang tentu menjadi PR besar kita, apalagi dengan kultur masyarakat kita yang secara demokrasi itu juga perlu terus mendapatkan pendidikan politik misalnya. Kalau kita lihat ya di Indonesia kan ada beberapa problem misalkan terkait dengan kultur politik masyarakat kita. Kita bandingkan misalkan kalau di Undang-Undang Pemilu itu kan diatur penggunaan politik uang itu jelas ya. Tapi kalau kita pelaksanaan pilkades misalkan, itu kan kita terlihat ada banyak perbedaan. Termasuk aturan-aturan teknis yang lain bahkan. Saya dulu pernah ya ada suatu pilkades di Kabupaten Pati itu. Itu ada yang selisihnya sedikit. Ternyata setelah dihitung itu jumlah suara sah dan tidak sah dengan pemilih yang hadir itu tidak sama. Harusnya kan kalau yang datang menggunakan hak pilih 100 orang, itu jumlah suara sahnya ditambah suara tidak sah, itu kan harusnya sama dengan pemilih yang hadir tadi. Kan? Nah itu ada selisih 5 itu. Lebih banyakan suara sah ditambah sah itu lebih banyak 5 dibanding dengan pemilih yang hadir. Nah kalau yang begitu itu, kalau di pemilihan atau pemilu, itu lebih mudah diantisipasi. Kenapa? Karena diatur sedemikian rupa bahwa surat suara itu ketika masuk di TPS, masuk di kotak, dimasukkan ke kotak itu belum ditandatangani oleh ketua KPPS. Baru setelah pagi mau digunakan oleh pemilih, baru ditandatangani kan begitu. Sehingga kemudian terkontrol surat suara yang digunakan berapa, surat suara yang tidak digunakan berapa, yang dikembalikan secara rusak berapa. Hal-hal yang sangat teknis begitu itu diatur di Undang-Undang Pemilu atau di Undang-Undang Pemilihan. Sehingga kemudian secara teknis itu lebih terukur. Tapi kemudian di undang-undang yang lain, bukan di undang-undang ya, tetapi di aturan teknis yang pilkades misalkan, yang begitu itu kan tidak diatur secara rinci. Nah, termasuk soal politik uang dan lain-lain itu tuh tidak lebih banyak yang tidak diatur lah kalau di pilkades itu. Itu yang kemudian menyebabkan masyarakat, loh kemarin waktu pilkades biasa kok sekarang nggak boleh, kan begitu. Nah itu kan kemudian membuat budaya hukum kita juga tidak bisa kita desain ada percepatan perubahan perilaku masyarakat agar lebih mendukung proses demokratisasi termasuk pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas gitu. Nah tapi Pak menyambung juga nih, nanti kan pada hari pemilihan ya, tentunya kan yang ditakutkan adalah rawan konflik juga. Ya, siapa nih yang menjadi hal yang menjadi fokus untuk pengawasan Bawaslu untuk memastikan proses pemungutan suara ini berlangsung aman, tertib dan tanpa kecurangan, pastinya tanpa konflik juga nih Pak. Dan juga harapannya nih di pemilu 2024 nanti nih Pak.
Oke ya, tentu kita berharap ya pemilihan serentak nanti terutama di Jawa Tengah ya itu bisa berlangsung secara damai, tidak hanya jujur dan adil. Jujur kalau nggak damai kan ya repot juga kan. Nah karena itu kemudian menjadi tugas dan ikhtiar bagi kita semua, apalagi Bawaslu ya, untuk mewujudkan pemilu atau pemilihan yang damai tadi. Nah tentu itu harus dimulai dari penegakan hukum pemilu atau hukum pemilihan ya, misalnya terkait dengan itu kan diatur secara jelas itu di Undang-Undang Pemilihan. Dalam hal ada peserta kampanye yang melakukan tindakan yang berpotensi memunculkan konflik, misalkan merusak alat peraga pasangan calon lain, atau menghina, atau mengancam, atau menggunakan kekerasan fisik begitu. Yang begitu-begitu kan sudah diatur sebetulnya di undang-undang. Artinya memang menjadi tugas kita semua, juga termasuk Bawaslu tentu saya kira untuk yang pertama mensosialisasikan bahwa aturan-aturan mainnya seperti ini ya. Khususnya kepada peserta pemilihan. Tidak hanya calonnya tetapi juga tim kampanyenya dan para pendukungnya. Kemudian yang kedua tentu melakukan upaya-upaya yang lebih pencegahan begitu ya. Dan Bawaslu sudah punya SOP-nya itu, sudah punya standar prosedurnya. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan pencegahan agar potensi konflik di masyarakat ketika pelaksanaan pemilihan itu bisa dilakukan. Meskipun demikian saya yakin ada daerah-daerah tertentu yang perlu dilakukan upaya yang lebih serius ya, punya perhatian lebih serius agar karena punya catatan sejarah begitu ya, potensi konfliknya lebih besar misalkan ya. Kalau Kota Semarang saya kira dalam sejarah itu termasuk yang pelaksanaan pilkadanya atau pemilihannya itu relatif damai ya, jarang konflik-konflik. Mungkin karena budaya masyarakatnya yang perkotaan, berpendidikan tinggi, pekerja begitu. Dan pastinya kita doakan nanti untuk proses di pengawasan pemilihan nanti berjalan dengan baik dan juga lancar Pak ya pastinya. Betul. Dan baik, tapi terima kasih sekali untuk Bapak Rofi dan juga Pak Jukari atas waktunya. Sayang sekali waktu kita sudah habis dan pastinya semoga informasi yang kita sampaikan di dialog kita pada siang hari ini ya bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat guna untuk mendukung dari pembentukan pengawas TPS pemilihan di tahun 2024. Terima kasih sekali lagi Bapak Rofi atas waktunya juga Pak Jukari sudah hadir di Studio Semarang TV dan tentunya dari rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara Dialog Interaktif bersama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dan saksikan kembali dialog interaktif berikutnya tentunya hanya di Semarang TV. Dan akhir kata saya Neta Elsa dan seluruh kru kerabat kerja bertugas mengucapkan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.